Pemirsa, menjelang berakhirnya periode pertama program amnesti pajak, sejumlah wajib pajak besar mulai melaporkan hartanya. Informasi tersebut serta berita ekonomi lainnya akan disampaikan oleh Cikal Multazam. Silakan Cikal dengan informasinya. Baik, terima kasih Eliza dan pemirsa. Menjelang berakhirnya periode pertama program amnesti pajak, sejumlah wajib pajak besar mulai melaporkan hartanya. Nah, di sisi lain, program pengampunan pajak tidak hanya menyasar para pengusaha, para petinggi Tentara Nasional Indonesia juga ikut didorong untuk mengikuti amnesti pajak. Setelah beberapa waktu lalu para pengusaha kelas kakap secara beruntun ikut program amnesti pajak, kini giliran mantan Kepala Badan Intelijen Negara era Presiden Megawati Soekarno Putri, Abdullah Mahmud Hendro Priyono, menyambangi kantor wilayah pajak besar 4 Jakarta guna melaporkan hartanya. Menurut Hendro Priyono, keikutsertaan dirinya dalam program amnesti pajak merupakan bentuk tertib administrasi perpajakan. Hendro Priyono pun mendorong masyarakat untuk mendukung program amnesti pajak sebagai suatu strategi untuk memenuhi kepentingan nasional. Jadi misalnya pajak, ya tadi saya bilang kan PBB, transaksi-transaksi dan tidak ada transaksi yang mencurigakan juga sampai sekarang semuanya terbuka. Jadi pengampunan pajak ini bukan kalau kita minta ampun berarti kita salah, bukan. Tadi saya udah cerita panjang lebar karena ini adalah masalah administrasi, tertib administrasi di diri kita sendiri maupun di perusahaan kita, perorangan maupun perusahaan, itu untuk tertibnya. Kemudian kita juga tahu bahwa negeri kita saat ini sedang memerlukan. Sementara itu, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak menggelar sosialisasi amnesti pajak kepada sejumlah petinggi TNI. Panglima TNI Gatot Nurmantio mengatakan, sosialisasi di lingkungan TNI dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait manfaat program amnesti pajak. Menurut Panglima, amnesti pajak juga merupakan wujud keadilan bagi wajib pajak yang selama ini aktif membayar pajak. Di samping itu, sosialisasi ini juga bukan hanya untuk dirinya, maka saya undang ibu-ibu juga. Kemudian juga untuk lingkungannya, memberikan penjelasan. Kadang-kadang di rumah ditanya bagaimana tentang teks amnesti, bisa memberikan penjelasan sehingga semuanya punya keyakinan. Pada intinya teks amnesti ini kan wujudkan keadilan, ya kan? Pembayar pajak yang aktif ini, ya kan, yang menyumbangkan semuanya untuk pembangunan, tetapi ada yang tidak adil, yang punya penghasilan lebih, bahkan simpan di luar tidak melaporkan penghasilan ini, kayak gitu. Keikutsertaan dalam amnesti pajak akan membantu pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, peningkatan investasi, serta pembiayaan pembangunan. Selain itu, program amnesti pajak juga merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.